suka orang Islam katanya kan. Ini kan udah biasa difitnah nih. Coba deh, orang-orang Anda aja yang berjuang lu, ada nggak? Bisa nggak? Orang kita paling banyak berjuang kok. Dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke guys, gitu. Ya. Jangan lupakan itu. Dulu bahkan juga dia lupa dengan Papua dan Timur Timur dulu sampai Soeharto itu harus ke sana guys, ya. Pembebasan Irian Barat dulu. Kan? Kenapa? Irian Barat dulu mau merdeka guys. Timur dulu Irian Barat mau merdeka. Itu mereka Islam tidak. Irian Barat dulu ya, itu Papua juga ada Timur itu adalah Kristen. Mereka ingin merdeka, makanya misi pembebasan Irian Barat. Ya. Biar mereka tidak merdeka guys, sekali lagi. Gitu loh logika berpikirnya kan. Jadi baik dulu sekarang mereka ini pengen merdeka. Orang-orang Kristen ini. Dulu diwakili oleh Irian Barat, sekarang diwakili oleh siapa? Timur udah lepas tuh. Papua lagi sekarang OPM. Loh guys. Jadi apa ya? Kalau dikatakan pemberontakan juga nggak pas loh guys. Islam itu mayoritas gitu loh. Kita ini berhak untuk menentukan arah bangsa ini. Karena kita mayoritas, kita pemegang saham terbesar. Contoh, Anda tahu perusahaan nggak? Perusahaan itu ya, saya pegang saham 51%. Ya. Paling besar dong. Gak usah lagi start apa lah ya. Indonesia waktu itu kan jumlahnya tuh sekitar 90% lebih guys ya. 90 berapa persen tuh? 95% salah atau berapa ya? Ton itu. Kalau perusahaan itu udah pemegang saham terbesar itu 95% menguasai saham. Ya dong. Gak usah 93% deh, 95%. 51% aja menguasai saham. Udah menguasai perusahaan tuh guys. Ketika rapat umum pemegang saham, ya rapat nih, lu maunya apa? Anda maunya apa? Anda maunya apa? Saya maunya apa? Siapa yang menang? Yang megang saham 51% itu yang menang guys. Dia yang menentukan arah perusahaan. Saya mau perusahaan ini bagi untung dividen. Kalau dia bilang bagi untung itu walaupun yang 49% itu mengatakan tidak. Kenapa? Yang terbanyak guys sahamnya. Logikanya juga gitu ke Indonesia seharusnya. Pegang saham terbesar siapa? Umat Islam. Umat Islam lah yang punya hak untuk menentukan arah bangsa ini harusnya. Karena sama kayak logika perusahaan tadi, ya. Yang megang saham mayoritas lah yang menentukan harusnya, guys. Itu baru adil. Ya dong, nggak mungkin voting. Masa iya di perusahaan itu atau apapun itu lembaganya ya? Masa iya? Di perusahaan itu kan, saya pegang saham terbesar. Tapi suara kita voting nih. Saya bilang A, si Anu bilang B. Yang bilang B 2, tapi mereka minoritas. Tapi mereka menang gitu. Bagaimana bisa coba guys? Bagaimana bisa coba? Untuk apa saya jadi pemegang saham mayoritas gitu? Untuk apa Islam jadi pemegang saham mayoritas? Makanya logikanya aneh guys ya. Kita sebagai mayoritas yang berhak menentukan arah bangsa ini. Karena kita pemegang saham terbesar. Pemegang saham besar tuh berhak menentukan arah kebijakan baik perusahaan atau apapun itu guys. Itu logika berpikirnya gitu loh. Jawa Tengah di Pekalongan, bahkan yang terakhir yang sudah berdamai, gerakan Aceh Merdeka. Ya, Anda nggak sebut OPM, Anda nggak sebut Fetilin, coba, ya kan? Inilah guys, ini membela agama kebablasan. Udahlah yang di dirinya nggak sebut, noda di diri nggak sebut, malah pindah orang lain lagi gitu kan. Kalau GAM oke, kita akui GAM kita akui. Tapi kalau DI ya, kalau Jakarta nggak bisa, karena mereka tuh waktu itu masih masa belum stabil, masa bertarung antara nasionalis sama Islamis. Sayangnya Islamis kalah guys, gitu loh. Karena kaum Islamis masih berhak, karena mereka pemegang saham mayoritas gitu. Coba, ya kan? Coba gini deh, perusahaan ini ya, kaum Islamis itu megang saham sekitar 93%, nasionalis beserta umat Kristen itu cuma 7%, 5%, ya kan? Yang punya hak siapa? Ya yang mayoritas tadi, umat Islam tadi. Tapi mereka faktanya kalah gitu, karena ini waktu itu berlaku hukum rimba. Ya, dulu nggak berlaku, keadilan dulu nggak berlaku guys waktu tahun itu. Karena kalau adil, yang mayoritas yang menentukan kan. Kalau mau keadilan kan, coba ada tengok perusahaan itu adil gimana caranya. Yang memang saham terbesar yang menentukan arah kebijakan perusahaan. Sama Indonesia, kalau mau adil ya mayoritas yang menentukan arah kebijakan dari negara ini, mayoritas gitu.
ya kan? Nggak bisa yang mayoritas menentukan gitu. Nah, tapi kan dulu belum ada keadilan, yang ada adalah perang, nggak suka perang gitu. Ya udah, kebetulan Islam kalah karena negara nasionalis di backup sama TNI, ya sudah gitu. Ini nggak bisa itu. Kalau saya nggak setuju dengan istilah pemberontakan, guys. Kecuali kalau GAM ya, kalau GAM ini kan adanya kemudian. Nah, itu masih bisa lah logikanya. Santiro tahun 76. Santiro yang tinggal di Swedia. 6 kali Islam radikal ingin memisahkan negara, atau setidaknya kalau mereka... Gini ya, kalau Anda katakan itu Islam radikal, berarti nasionalis juga radikal. Ingat, sama-sama pegang senjata, guys. Ya. Nasionalis pegang bedil, mereka juga pedang bedil. Gak bisa ada katakan mereka radikal. Karena kalau gitu logikanya, maka nasional juga radikal. Paham ya? Ini adalah perebutan kekuasaan, ya. Siapa yang menang itu aja. Kalau waktu itu yang menang kaum Islamis, ya, makanya menurutnya pasti nasionalis. Itu aja, guys. Gak bisa ada katakan radikal karena sama-sama pegang senjata. Kecuali kalau kaum Islamis menyerang nasionalis yang pegang senjata, itu baru kita katakan radikal. Yang Islamis. Tapi nasionalis juga pegang senjata. Makanya nggak bisa dipakai istilah itu, saya nggak setuju. Istilah radikal itu saya nggak setuju. Karena nasionalis juga radikal, guys. Itu nggak elok. Anda katakan anak bangsa radikal nggak elok itu, guys. Wong anak bangsa yang lain juga nasionalis juga pakai senjata, pakai bedil juga kok. Itu, guys, logika berpikirnya. Mampu ingin menggantikan negara Pancasila menjadi negara Islam. Darul Islam itu artinya negara Islam. Ingat, negara Islam itu tidak akan mengganti Pancasila. Kenapa? Anda perlu belajar ya. Pancasila itu adalah isi Quran di situ. Tidak ada yang bertentangan satu pasal pun dengan Quran. Coba Anda mau sebut pasal mana bertentangan? Ketuhanan Maha Esa itu syahadat. La ilaha illallah, ketuhanan Maha Esa. Ya Tuhan saya Allah, yaitu Tuhan Maha Esa itu. Apalagi kemanusiaan adil dan beradab. Itu ajaran Quran. Untuk adil dan beradab kemanusiaan itu. Ya. Pasal Indonesia, Islam menyuruh kita bersatu. Kata pemimpin hikmat kebijaksanaan. Kita disuruh untuk memilih pemimpin yang punya hikmah, bijaksana, guys. Dalam permasalahan perwakilan musyawarah gitu. Para ulama musyawarah dengan menentukan dari dalil Quran. Musyawarah dulu, nggak bisa langsung ambil itu tanpa ada musyawarah. Gitu, guys. Kalian sebagai Indonesia juga Islam juga itu. Quran juga itu mengajarkan keadilan untuk semuanya, guys. Makanya baik Islam itu kena zakat, Kristen atau non Muslim kena jizyah gitu, adil. Gitu, guys. Bahkan Islam lebih banyak bayarnya lagi kan daripada orang Kristen. Bukan tentara nasional Indonesia, tapi tentara Islam Indonesia. Islam memberontak 6 kali, ini sejarah. PKI itu 2 kali. Jadi Islam 3 kali lebih banyak memberontak terhadap tanah air dibandingkan dengan PKI. Tapi Islam yang 6 kali memberontak, 3 kali lebih banyak. Ingat ya, ini semuanya DITII. Ya, DITII. Satu TII, cuman jadi di beberapa tempat. Paham nggak Anda? Ya. Coba Ibnu Hajar ini sama dengan yang Jawa Tengah gitu. Ya kan? Ini sebenarnya satu, guys. Cuman di beberapa tempat. Paham nggak? Ini nggak pemberontakan loh. Tapi waktu itu adalah perang ideologi. Perbuatan kekuasaan. Di saat Indonesia tuh baru saja terbentuk gitu. Ya dong. Karena mereka merasa mereka punya pemegang saham terbesar di Indonesia ini gitu, sebagai Islam kami ini gitu. Cuma kami ngalah, guys. Kita kalah sama kaum nasionalis ya. Kurang baik apa Islam coba? Ya, coba Anda bayangkan ya, di suatu perusahaan pemegang saham terbesar adalah Pak Budi misalnya. Ya Pak Budi ngalah, ya sudah deh, ikut kalian aja lah. Padahal dia yang punya kuasa di perusahaan itu, dia megang saham komunitas kan, dia sebenarnya bilang orang ini ikut semua kan, karena mereka pegang saham yang kecil, wong dia invest paling banyak kok gitu kan. Islam juga invest paling banyak di Indonesia ini dulu. Kita paling banyak nyawanya berguguran melawan pula Belanda yang kafir Kristen yang gospel glory itu, guys, menginjil gitu kan, merupakan mengkristenisasi gitu, yaitu gospel itu. Ini berarti sama kayak pemegang saham besar perusahaan, dia ngalah, guys. Ya sudah deh, serahkan aja. Apa dia punya hak? Itulah sama Islam. Kita ngalah sama kaum nasionalis. So, ada bayangin, kurang baik apa kita coba? Kita ngalah sama kaum nasionalis. Soalnya kita yang megang kekuasaan, karena kita yang mayoritas. Kita punya saham terbesar di negeri ini gitu. Memberontak dibanding PKI yang dibesar-besarkan supaya orang tidak sadar tentang sejarah
banyaknya pemberontakan Islam radikal di tanah air. Lalu kata-katanya Islam radikal ya. Yang usah pakai kata radikal, karena Kristen juga begitu. OPM itu apa nggak radikal itu? OPM itu. Selain Timur Timur apa nggak radikal itu? Maka saking radikalnya lepas lagi Timur Timur itu kan, saking radikalnya. Maka saking radikalnya OPM itu masih ada sampai sekarang itu, saking radikalnya. Maka saking radikalnya Belanda tuh menjajah pakai gospel lagi, ya kan? Itu coba pikir ya. Radikal kurang radikal apa? Coba orang menjajah dengan pakai gospel guys, buat gospel glory digunakan sebagai sarana untuk menjajah guys. Itu kurang radikal apa coba? Jadi dia nih di video ini kan dia kenapa saya begini? Ya, saya pengen balik logikanya. Dia nunjuk Islam terus kan? Itu pemberontak Islam radikal. Dia lebih radikal lagi coba. Kita waktu itu sesama anak bangsa, wajar ada kompetisi. Ingat ya. Sama anak bangsa kompetisi. Islam lawan nasionalis. Menang nasionalis kebetulan. Paling kita pemegang saham terbesarnya gitu. Pemegang saham terbesar dikalahkan sama pemegang saham yang lebih kecil. Paham ya? Dan kita ngalah guys. Kita ngalah. Kita kasih nasionalis kan? Padahal mereka bukan nasionalis yang memegang kekuasaan terbesar, tapi umat Islam di Indonesia ini. Itu loh pikirnya. Nah, kita lihat. Pada waktu Indonesia mau merdeka, ada sejarah. Profesor Said Abdul. Sekali lagi nih nggak sengaja judulnya ya. Judulnya Kristen juga ikut perang musuh penjajah. Faktanya nggak ada tadi guys. Ini yang ada guys, Sepilo malah bahas apa mau masa kemerdekaan. Berarti judulnya ini sudah clickbait nih guys. Udah clickbait judulnya nih guys. Nggak ada di sini diceritakan tentang Kristen juga ikut perang musuh penjajah guys. Tapi ya ada diplomasi menjelang kemerdekaan malah yang ada. Mengatakan Indonesia pewarisan negeri kita, negeri ini. Kita tidak in the cost. Kita bukan anak tiri. Kita anak asli pewarisah negara ini. Mengenai proses pendirian negara ini, ada kasus yang mendebarkan tanggal 17 Agustus malam. Setelah 17 Agustus siang, Soekarno membacakan proklamasi di Gini loh guys ya, misalnya ada suatu perusahaan, ya gampangnya logikanya lah, ya ingat, misal kita mau bikin suatu perusahaan nih, ya masing-masing nyumbangnya sama, ya ada 100 orang di sini, ya 90 orang Islam, ya orang Kristen paling 5 orang cuma, ya masing-masing menyumbang 1 juta, lah bangun bengkel lah gitu. Berarti umat Islam, ya orang-orang Islam yang bangun bengkel ini, ya itu berarti nyumbang 95 juta, karena 95 kali 1 juta. Orang Kristen itu sekitar angka 5 juta. 5 orang kali 5. Meskipun sama-sama bangun bengkel itu, tapi siapa pemegang saham terbesar? Orang yang investasi 9 juta, guys. Paham ya? Ini bukan masalah terlibat pendirian Republik Indonesia baru gitu. Ya kan? Tapi sini cuma ngomong pendirian aja ya. Perangnya mana yang seperti klaim judul ini? Berarti judulnya Zubah nih. Bukan Kristen ikut perang musuh penjajah, tapi Kristen ikut mendirikan Republik Indonesia, itu baru tepat judulnya. Dan mendirikan, ingat ya, mendirikan itu adalah bukan apa lagi yang saya katakan ya. Yang dilihat itu adalah bukan pada pendirinya saja, tapi pemegang saham terbesar siapa gitu. Kalau cuma mendirikan gampang kok gitu. Gini ya caranya, kalau udah mau tahu ya adilnya apa tidaknya gini. Coba arahkan ya. Ada orang kayak tempat saya, ada orang bangun masjid. Ada yang nyumbang banyak dong, ya kan? Ada nyumbang uang misalnya ratusan juta, nyumbang lagi semen, ada nyumbang apa? Saya cuma nyumbang apa? Batu. Saya cuma nyangkul dikit aja guys, atau nyumbang batu bata sebiji aja gitu. Saya bantu mendirikan masjid, bantu saya guys. Nah kalau ada uang puluhan juta, ratusan juta, ada yang ngasih semen, satu sak atau berapa sak, ngecat lagi. Saya cuma ngasih batu bata sebiji. Saya terlibat nggak pendirian masjid? Terlibat guys. Tapi ya saya sama besar nggak lain, enggak guys. Karena saya cuma nyumbang berbata gitu. Mereka lebih besar haknya di situ. Misalnya pengen nih masjid ini maunya di apa ya? Ya mereka yang paling banyak nyumbang itu yang berhak untuk menentukan arah masjid itu guys. Sama kayak gini. Bukan terlibat pendiriannya yang penting sebenarnya, tapi sahamnya seberapa gitu. Kalau masalah terlibat pendirian ya semuanya gampang, tinggal terlibat kayak bangun masjid tadi tinggal sumbang batu bata aja 1 biji udah terlibat itu kan. Ini adalah bukan poinnya pada terlibatnya itu, tapi sumbangsihnya apa.
ya. Darah siapa namanya tumpah di Indonesia ini ya untuk melawan penjajah? Darah umat Islam. Dan siapa yang ditumpahkan? Darah orang kafir yang mau menyebarkan gospel. Paham ya? Itu loh, gue pikir seperti itu loh guys. Jadi orang yang menyebarkan gospel ini, misi gospel tadi ya, glory gold tadi, menumpahkan darah umat muslim di Indonesia. Darah kita banyak tertumpah, ya, mereka lah yang menumpahkan dengan misi itu guys. Itu loh. Kebangsaan Timur, 2 utusan dari Indonesia Timur dan 1 dari Bali datang ketemu dengan wakil Jepang untuk menyampaikan kepada Bung Hatta, tolong 7 kata mengenai kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pengikutnya dihapus. Nah ini kalau saya sebut ya guys ya, ini agak absurd gitu. Apa? Kan bunyinya adalah kewajiban melaksanakan ajaran Islam bagi penganutnya, bukan bagi seluruhnya. Kalau mereka paham itu, mereka tidak akan ganggu itu. Paham ya? Sama kayak gini nih, misalnya di situ tulis ya, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Kristen gitu. Ya kan? Mau apa kewajiban melaksanakan syariat Kristen bagi umat Kristen. Ya kenapa dihapus? Umat Kristen memang wajib melakukan syariatnya gitu. Nah, itulah mereka tidak ngertinya gitu. Ya, curangnya mereka ya. Ya, kita nggak boleh melaksanakan syariat Islam syariat kita gitu. Ini apa maksudnya coba? Umat Islam tidak boleh melaksanakan syariatnya gitu. Kan nampak mereka tidak adilnya pada kita guys. Soalnya itu nggak boleh dihapus ya. Kewajiban kan bunyinya adalah kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi penganutnya. Ya umat Islam ya wajib pakai syariat Islam. Nggak mungkin umat Islam pakai syariat Kristen gitu kan. Makanya itulah guys. Kita nih betul-betul dikebiri dari dulu gitu. Dan kita ngalah guys. Oke lah dihapus itu. Padahal kita rugi loh padahal. Itu kita kan memang sebagai umat Islam tuh harus menjalankan syariat Islam. Nggak mungkin kita pakai syariat lain gitu kan. Kita punya syariat sendiri gitu kan. Nanti kalau misal pun ada dulu tuh ya kewajiban akan syariat Kristen bagi umat Kristen, ini nggak masalah, silakan gitu. Toh kalian aja kok yang pakai, kalian memang Kristen pakai syariat Kristen, kami juga gitu. Tapi kita dilarang guys, luar biasa ini. Tidak boleh ada 2 macam rule, tidak boleh ada 2 macam undang-undang, tidak boleh ada 2 macam perlakuan. Oh jangan salah Anda, memang harus ada 2 macam perlakuan. Ya, contoh dalam nikah tuh 2 perlakuan enggak? 2 perlakuan guys, nggak sama itu. Umat Islam nikah di mana? Di masjid. Umat Islam nikah di mana? Di gereja. Apa disamakan? Tidak. Memang harus dibuat perbedaan. Umat Islam bayar apa? Zakat. Umat Islam supaya bayar zakat? Enggak. Memang dibedakan. Hukum waris. Umat Islam ada hukum warisnya. Coba. Umat Islam ada hukum warisnya sendiri. Coba. Tidak dibedakan. Di mana tak salahnya? Coba. Apa Anda mau pakai satu hukum? Nikah tuh di masjid aja, tuh di gereja aja. Suruh pilih tuh, bingung Anda kan? Terus Anda pilih, kalau Anda mau jika satu. Gak bisa itu jadi 2 hukum. Ya hukumnya harus 2 harusnya. Dari dulu itu, biar adil. Hukum Islam pakai syariat Islam. Kristen pakai syariat Kristen. Itu baru adil. Benar nggak? Kalau kita dalam melaksanakan sekarang kok sebagian besar umat Islam nikah di masjid, umat Kristen nikah di gereja. Mana ada umat Islam tuh nikah di tempat netral? Oh nggak boleh, harus satu hukum. Mana boleh umat Islam tuh melaksanakan syariat Islam dengan nikah di masjid. Umat Kristen juga nggak boleh melaksanakan syariat Kristen nikah di gereja. Nikahnya harus di stadion. Mana ada guys? Makanya mereka nggak ngerti gitu. Mereka menghapus sesuatu ya, mereka tidak paham itu. Umat Islam ya wajib melaksanakan syariat Islam. Kayak saya nih, apa syariat Islam itu? Sholat, zakat, puasa. Itu syariat Islam itu guys. Itu loh. Saya wajib melaksanakan itu. Sesuai dengan tadi butir tadi, kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi penganutnya. Saya wajib melakukan itu. Kenapa ada tolak gitu? Untung itu cuma penolakan itu aja, nggak berlaku guys. Karena saya masih bisa sholat gitu kan. Coba kalau betul-betul kan memang nggak boleh melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Oh udah kacau itu guys. Berarti artinya saya nggak boleh sholat gitu kan? Karena kan itu kan melaksanakan ajaran Islam syariat Islam bagi penganutnya. Ya itu saya kata tadi, saya melaksanakan syariat Islam dengan sholat, zakat, puasa. Udah kita praktekkan itu guys. Yang Anda larang itu ya, yang Anda coba hapus itu kita praktekkan. Kita sholat, kita kita nikahnya di masjid gitu. Kita laksanakan syariat kita gitu. Jadi mereka nggak ngerti sebenarnya apa itu syariat Islam tuh, mereka nggak ngerti.
akan diterapkan pada kita. Karena umat Islam itu pasti akan pakai syariat Islam. Kristen pasti kan pakai syariat Kristen. Nah, mungkin mereka pakai syariat Islam kan? Itu poinnya guys. Kalau kita mau melebur negara ini menjadi negara bersama, aturannya harus satu untuk semua. Jadi Semua itu, berarti nggak boleh nikah di gereja ya, nggak boleh nikah di masjid ya, nikah di stadion. Satu aturan. Luar biasa nih orang. satu. Kalau kalian tidak setuju 7 kata ini dihilangkan, silakan kalian merdekakan negaramu sendiri. Kami dengan negara-negara monarki di Indonesia Timur, kami akan merdeka sendiri-sendiri tanpa harus bergabung dan meleburkan wilayah dengan Anda. Nah ini minoritas tapi nggak tahu diri. Udah minoritas bentuknya banyak lagi kan? Ya ibaratnya mereka ini untung banyak guys, untung banyak, ya kan? Gini loh guys ya, pemegang saham terbesar nih adalah kita. Masa kita tunduk sama mereka coba? Nggak, kita posisi ngalah loh guys. Nggak juga mereka bersyukur. Kita minoritas ngalah sama minoritas. Oke deh, kami ngalah. Udah serah kalian lah gitu kan. Itu kan namanya serah kalian gitu. Mereka tentunya oke kita kasih gitu kan. Udah ngalah kita guys gitu. Masih bilang radikal. Luar biasa itu. Kan? Ingat ya. Timur lepas. Ya. Jadi ancaman mereka itu terbukti nyata. Jadi mereka tuh dulu mengancam gitu kan. Kalau nggak mau dihilang nih, kami akan merdeka sendiri. Udah mereka buktikan sekarang guys. Lepasnya Timur, masih ada OPM. Jadi mereka ini bukan cuma mengancam. Inilah apakah ini ajaran kasih namanya. Dulu mengancam, sekarang membuktikan. Makanya guys, ajaran kasih itu kalau saya lihat ya, banyak umat Kristen yang tidak melaksanakannya. Ngakunya dan kasih, tapi faktanya begini. Dulu ngancam-ngancam gitu kan. Padahal nggak boleh mereka ngancam harusnya guys. Mereka minoritas. Karena mereka ikut kita. Minoritas itu akan ikut mayoritas gitu. Contoh di sekolah aja misalnya, di perusahaan. Itu hanya 2 mayoritas gitu, bukan 2 minoritas. Kalau ibu saya yang sekolah di sekolah Kristen, doanya doa Kristen, ya umat Kristen yang sekolah di sekolah saya Muslim, doanya saya Islam. Itu baru gitu guys. Yang minoritas ikut mayoritas itu logikanya guys.